Tradisi tak lazim masyarakat adat Rusia melibatkan pertukaran istri hanya untuk bersenang-senang. Terletak di ujung timur Rusia dan berseberangan langsung dengan Alaska, Chukotka adalah wilayah yang penuh dengan misteri dan keajaiban alam. Meskipun sering terabaikan dalam peta pariwisata dunia, Chukotka memiliki budaya tradisional penduduk asli yang kaya serta lanskap tundra Arktik yang menakjubkan. Berdasarkan data terakhir, tercatat bahwa Chukotka memiliki populasi lebih dari 50.000 jiwa. Di wilayah ini, istilah Okrug sering digunakan dalam penamaan distrik, yang biasa disebut dengan Distrik Okrug Otonom Chukotka. Chukotka merupakan salah satu dari sedikit tempat di Rusia di mana jumlah pria lebih banyak daripada wanita. Wilayah ini menyimpan beragam fakta unik yang siap memukau siapa saja yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh. Di beberapa komunitas tradisional di Chukotka, terdapat praktik budaya yang mungkin tampak aneh atau kontroversial bagi orang luar, di mana suami mengizinkan istri mereka melayani pria asing. Fenomena ini telah menjadi bagian dari budaya yang sudah ada sejak lama dan berakar dalam tradisi masyarakat setempat. Ada beberapa alasan di balik praktik ini. Di daerah ekstrim seperti Chukotka, keramahan adalah nilai penting. Menawarkan istri untuk melayani tamu bisa dianggap sebagai bentuk tertinggi dari keramahan dan penghormatan kepada tamu. Praktik ini juga bisa dilihat sebagai cara untuk memperkuat hubungan sosial dan aliansi antara keluarga dan kelompok warga. Dalam lingkungan Chukotka, memiliki jaringan sosial yang kuat sangat penting untuk bertahan hidup. Kehidupan wanita di sini dikenal karena ketahanan dan kesehatan mereka yang luar biasa serta peran mereka sebagai pencari nafkah. Bagi pria, wanita dilihat sebagai individu yang kuat dan cerdas, sehingga jarang menikah di luar suku mereka. Meskipun hubungan tersebut bisa bertahan hingga 8 bulan, berbagi istri dengan laki-laki lain bukanlah sesuatu yang jarang terjadi. Tindakan ini mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi antara suami dan istri, di mana istri dianggap memiliki kebebasan dan kehormatan untuk berpartisipasi dalam keputusan ini. Suami yang mengizinkan hal ini dianggap memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan tidak merasa terancam oleh kehadiran pria lain. Meskipun berada dalam kondisi alam yang keras, wanita Chukotka memiliki sikap santai terhadap seks. Di sana, status sosial dan penampilan tidak menjadi penghalang dalam menerima cinta dan kekaguman. Konsep keperawanan juga berbeda di Chukotka, di mana hampir semua perempuan sudah tidak perawan sebelum menikah, dan hubungan seks bukanlah sesuatu yang dianggap aib atau buruk. Meskipun praktik ini bisa dianggap aneh oleh orang luar, berhubungan seks dengan pria asing dianggap sebagai tanda rasa hormat, dan menolak hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan tidak menghormati suami atau keluarga. Bahkan, janda lebih dianjurkan untuk tidur dengan orang asing. Dikatakan bahwa tradisi ini membantu mengurangi masalah komunitas tertutup, seperti insest dan kesulitan membesarkan anak di lingkungan yang ekstrim. Karakter khas wanita di Chukotka adalah ketahanan dan kesehatan mereka, serta kemampuan mereka untuk bertahan hidup dalam kondisi yang keras. Wanita telah menjalani tindikan tubuh selama berabad-abad, dan tradisi ini seringkali lebih kuat dibandingkan tindikan tubuh pria. Mereka menghias diri dengan tindikan di hidung, bibir, dan pipi. Misalnya, perhiasan utara yang disebut libra terbuat dari tulang binatang dan batu. Di Chukotka sendiri, ornamen perhiasan serupa telah ditemukan. Banyak wanita menggunakan topi yang terbuat dari bulu mamut atau walrus. Begitu pula wanita di Chukotka, yang seringkali lebih tinggi dan lebih kuat dibandingkan pria karena mereka melakukan pekerjaan berat. Meskipun jarang memiliki pernikahan yang sukses, wanita seringkali ditampilkan dalam cerita dan legenda sebagai sosok yang kuat, melakukan tugas-tugas yang menuntut kekuatan fisik. Chukchi, suku yang mendiami bagian paling timur Laut Siberia, tepatnya di distrik otonom Chukotka, terbagi menjadi dua subkelompok utama, Rusa Chukchi dan Chukchi Maritim. Rusa Chukchi mendiami bagian paling timur semenanjung Chukotka dan pedalaman Siberia, sedangkan Chukchi Maritim tinggal di sepanjang pantai Arktik dan Bering. Kedua kelompok ini berbicara bahasa Luora Wetland dari kelompok bahasa Paleo-Siberian, dan secara linguistik serta budaya terkait dengan Koryak dan Itelmen atau Kamchadal. Pada suhu antara -15 hingga -35 derajat Celcius, daerah ini memiliki contoh arsitektur yang menarik dan tahan terhadap iklim Arktik yang keras. Rumah-rumah ini memiliki struktur berbentuk bulat atau oval yang terbuat dari tiang kayu atau tulang ikan paus, dan ditutupi dengan kulit rusa atau kanvas untuk isolasi. Rumah-rumah ini memberikan perlindungan yang baik terhadap cuaca buruk, serta mudah dipasang dan dibongkar, sehingga sangat cocok untuk orang-orang nomaden. Rumah ini disebut dengan rumah di dalam rumah tenda.
Ruang di dalamnya dibagi menjadi area untuk tidur, memasak, dan penyimpanan, dengan platform yang ditinggikan dan dilapisi buluh. Meskipun terdapat pengaruh modern dan tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, rumah tenda ini tetap menjadi simbol dan warisan budaya yang masih digunakan. Mereka sering digunakan dalam upacara dan pameran pendidikan untuk menampilkan ketangguhan dan kecerdikan penduduk asli Chukotka. Namun, saat ini banyak suku Chukchi beralih tinggal di rumah kayu satu lantai dan apartemen yang lebih modern. Meskipun bentuk tradisional rumah tenda Chukchi mulai ditinggalkan, warisan ini tetap menjadi kebanggaan dan bagian dari identitas budaya mereka. Rusa kutub yang unik adalah simbol penting dalam budaya Chukchi. Selain sebagai sarana transportasi melintasi medan utara yang keras, rusa kutub juga menyediakan makanan penting seperti susu, daging, dan kulit yang digunakan dalam adat istiadat mereka. Kondisi yang terpencil dan suhu ekstrim memang menjadi tantangan bagi mereka yang berminat mengunjungi Chukotka. Biaya hidup di sana sangat tinggi. Jika bepergian sendiri, seseorang harus merogoh kocek sekitar $1.500 hingga $1.800 per bulan, tergantung pada gaya hidup dan biaya sewa. Biaya kebutuhan primer seperti listrik, gas, dan air sekitar $93 per bulan untuk satu orang, sedangkan biaya makanan berkisar $56 per minggu. Transportasi umum di Chukotka terjangkau, dengan biaya tiket bulanan sekitar $156, sementara bensin sekitar $2,3 per liter. Transportasi tradisional Chukchi melibatkan kereta luncur anjing, kereta rusa, dan perahu kulit. Namun, saat ini mereka juga menggunakan perahu motor dan mobil salju. Chukotka dihuni oleh etnis Rusia, Chukchi, Ukraina, dan sekitar 80 etnis lainnya. Distrik otonom ini meliputi area seluas lebih dari 737.700 km persegi dan merupakan subjek federal terbesar ke-7 di Rusia. Meskipun hanya memiliki populasi sekitar 50.000 jiwa, Chukotka memiliki cadangan besar minyak, gas alam, batu bara, emas, dan logam berat yang perlahan-lahan ditambang. Namun, sebagian besar penduduk pedesaan bertahan hidup dengan menggembalakan rusa, berburu paus secara subsisten, dan memancing. Penduduk di daerah perkotaan lebih banyak memilih bekerja di sektor pertambangan, konstruksi, administrasi, dan pekerjaan serupa lainnya. Dalam kepercayaan agama Chukchi, diyakini bahwa setiap benda, baik yang hidup maupun mati, memiliki roh. Roh ini bisa berbahaya atau baik hati. Beberapa mitos Chukchi mengungkapkan adanya kosmologi dualistik. Bahkan, seorang dukun Chukchi pernah menjelaskan kepada etnografer Vladimir Bogoras bahwa setiap lampu dapat berjalan-jalan, dan dinding rumah memiliki suara mereka sendiri. Tidak hanya itu, bahkan bayang-bayang di dinding dianggap sebagai suku tertentu yang memiliki negara mereka sendiri, di mana mereka tinggal di gubuk dan hidup dengan berburu. Bagaimana pendapat Anda? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa untuk like dan bagikan video ini. Sampai jumpa!